Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Kita akan memahami apa itu iman kepada Allah dan bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Kita simak penjelasan berikut. Baik, apa itu iman? Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin dan pembenaran hati. Sedangkan menurut istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi iman memiliki 3 unsur. Yang pertama, keyakinan dalam hati. Yang kedua, diucap atau diikrarkan dengan lisan. Dan yang ketiga, dibuktikan amal perbuatan. Jika seseorang mengaku beriman namun tidak memenuhi 3 unsur tersebut, maka boleh jadi imannya belum sempurna. Orang yang beriman dinamakan mukmin. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dari pembenaran hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan? Maksud pembenaran dalam hati adalah menerima segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengucapkan dengan lisan maksudnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sedangkan dibuktikan dengan amal perbuatan maksudnya adalah mengamalkan ajaran Islam dalam bentuk ibadah dan amal soleh serta menjauhi larangan Allah. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, kita membenarkan dalam hati serta menerima segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan kita yakin bahwa ajarannya itu adalah benar. Yang kedua, kita melakukan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga, mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, baik itu dalam bentuk ibadah, amal soleh, maupun menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya, kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita harus dan wajib mengenal sifat-sifat Allah. Nah, apa saja sih sifat-sifat Allah itu? Yang pertama, sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Jumlahnya ada 13 atau 20. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang pasti tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada 13 atau 20. Lalu kenapa sih kok jumlahnya ada 13 atau 20? Karena di dalam 20 sifat tersebut ada 7 yang diantaranya sudah tercakup di dalam 13 tersebut. Dan untuk memahaminya, kita perhatikan tabel berikut atau buka buku paket Al-Islam halaman 15. Jadi dari tabel tersebut kita
kita bisa memahami bahwa Allah pasti ada, Allah pasti terdahulu, Allah pasti kekal, Allah berbeda dengan makhluk, Allah berdiri sendiri, Allah esa atau tunggal, Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha mengetahui, Allah maha hidup, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha berbicara. Sebaliknya, tidak mungkin atau mustahil bagi Allah itu tidak ada, atau tidak mungkin Allah itu tidak ada, karena Allah pasti ada. Dan mustahil Allah itu sesuatu yang baru, karena Allah bersifat terdahulu. Mustahil Allah itu fana atau rusak, karena Allah bersifat baqo. Mustahil bagi Allah itu sama dengan makhluk, karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Mustahil Allah memerlukan yang lain, karena Allah berdiri sendiri. Mustahil Allah itu berbilang, karena Allah esa atau tunggal. Tidak mungkin Allah itu lemah, karena Allah itu maha kuasa. Mustahil Allah itu terpaksa, karena Allah maha berkehendak. Dan tidak mungkin Allah itu bodoh, karena Allah maha mengetahui. Mustahil Allah itu mati, karena Allah maha hidup. Allah hidup selama-lamanya meskipun semua makhluk mati. Dan mustahil Allah tuli, karena Allah maha mendengar. Tidak mungkin Allah buta, karena Allah maha melihat. Dan mustahil Allah bisu, karena Allah maha berbicara. Nah, sedangkan sifat jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, atau disebut juga sebagai mungkin. Mungkin artinya sesuatu yang boleh ada dan tiada. Secara bahasa, jaiz artinya boleh. Dengan makna Allah menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari siapapun juga. Sebab Allah bersifat kudrat atau kuasa, dan irodat maha berkehendak. Juga boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan akan segala sesuatu apapun yang Allah mau. Nah, contoh lain dari sifat jaiz bagi Allah adalah misalnya besok Allah berkehendak akan terjadi hujan lebat. Tapi bisa saja ternyata besok Allah berkehendak tidak jadi hujan lebat. Nah, pernyataan ini bisa terjadi atau tidak terjadi karena semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi sudah kita perhatikan dan sudah kita pahami apa itu beriman kepada Allah dan bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Sekarang tinggal kita bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.